Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar materi dulu ya terkait sama akuntansi keuangan daerah. Jadi kemarin kan kita sebelum UTS itu membahas terkait dengan akuntansi keuangan pusat, sektor publik. Nah, sekarang kita bahas tentang akuntansi keuangan daerah. Nah, karena belum ada bukunya rata-rata, jadi kita bahas materi yang sudah ada di Evieta. Ini kalian bisa ambil di Evieta. Nah, jadi kita hari ini membahas dua topik, yaitu yang pertama adalah PSAP 01 untuk kuliah, kemudian yang untuk praktikum adalah membahas tentang kerangka konseptual keuangan daerah. Nah, sekarang kita bahas dulu PSAP 01. Nah, PSAP 01 ini adalah peraturan milik pemerintah, di mana yang biasa pakai ini adalah satu pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, kemudian pemerintah kota, dan kementerian ataupun lembaga keuangan. Kementerian ataupun lembaga. Nah, PSAP 01 ini menyajikan tentang penyajian laporan keuangan untuk pemerintahan, baik pusat, daerah, kota, maupun kementerian atau lembaga negara. Nah, apa saja isinya yang akan kita pelajari? Yang pertama, itu adalah tujuannya. Jadi tujuannya itu PSAP nomor 1 untuk apa? Kemudian yang kedua ruang lingkupnya, yang ketiga adalah definisi dari unsur-unsur laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah basis akuntansi. Yang kelima adalah tanggung jawab laporan keuangan. Kemudian yang keenam adalah informasi laporan keuangan. Yang ketujuh adalah komponen-komponen laporan keuangan, dan yang kedelapan adalah struktur dan juga isi dari laporan keuangan. Nah, di sini yang pertama, tujuan laporan keuangan di PSAP 01 ini sebetulnya hampir sama dengan tujuan penyajian laporan keuangan di PSAK nomor 1. Jadi baik PSAP nomor 1 maupun PSAK nomor 1 itu berisi tentang penyajian laporan keuangan. Bedanya, kalau di PSAP nomor 1 itu membahas tentang laporan keuangan di pemerintahan, sedangkan PSAK nomor 1 itu penyajian laporan keuangan di swasta. Nah, kalau dilihat dari sini, tujuan dari penyusunan laporan keuangan secara umum yaitu untuk membuat laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai pengguna laporan keuangan, termasuk di dalamnya kalau di kita ditambah dengan adanya lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif ini contohnya misalkan DPR, DPRD, DPD. Nah, itu mereka sangat membutuhkan salah satu pengguna laporan keuangan juga, khususnya laporan keuangan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena dana yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan itu juga berasal dari dana pemerintah, sehingga mereka harus tahu juga dana tersebut digunakan untuk apa saja dan berasal dari mana. Nah, makanya kalau di sini secara garis umumnya sama sebetulnya pengguna laporan keuangannya, tapi kita ditambah dengan badan legislatif ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini adalah unsur-unsur dari akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan sektor pemerintah daerah ataupun pusat ataupun kota. Yang pertama adalah pendapatan LRA. Nah, pendapatan LRA ini adalah semua pendapatan yang nantinya masuk ke dalam rekening kas negara atau daerah, di mana nanti pendapatan LRA ini adalah dimasukkan ke dalam saldo anggaran lebih atau kita sebut sebagai SAL pada periode yang berjalan atau periode yang bersangkutan, dan pemerintah itu tidak perlu dibayar kembali dan juga tidak perlu dikembalikan kembali oleh pemerintah daerah. Maksudnya gini, jadi kalau pendapatan LRA ini adalah sebuah pendapatan
yang diterima secara fisik, yang diterima secara cash untuk atas rekening umum untuk rekening umum kas negara ataupun daerah. Jadi rekening kas umum negara itu adalah rekening punya negara atau rekening pemerintah pusat, atau di sini garis miring daerah. Artinya, pendapatan LLA ini adalah pendapatan yang menggunakan metode cash basis, di mana dia menerima secara fisik uangnya. Nah, itu baru kita melakukan pencatatan. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya saya bahas dulu, kalau misalkan di pemerintah daerah, kota ataupun pusat, itu kalau yang namanya yang namanya pencatatannya itu dilakukan dengan menggunakan dua metode. Awalnya memang kalau misalkan pemerintah itu metode pencatatannya menggunakan cash basis. Artinya dia mencatat penerimaan pada saat diterima uangnya secara fisik, dia juga mencatat pengeluaran saat betul-betul dananya dikeluarkan. Nah, itu pada saat itu dia menggunakan cash basis. Tetapi setelah lama-kelamaan pemerintah menyadari bahwa aset pada saat dibeli, misalkan pembelian mobil dinas, kemudian mobil kantor, dinas kantor ataupun gedung, dicatat sesuai cash basisnya sudah. Artinya dia sudah mengeluarkan uang untuk cash basisnya, tetapi dia tidak bisa mencatat bertambahnya aset. Nah, itu karena apa? Karena kalau mencatat bertambahnya aset tidak masuk ke metode cash basis. Jadi kalau cash basis kan cuma terima sama keluar uang doang dicatatnya. Tetapi kalau kalau pencatatan aset, metodenya accrual basis. Nah, akhirnya pada tahun 2018 pemerintah itu dia melakukan perubahan yang awalnya dari cash, kemudian semakin lama dia akhirnya menyesuaikan ke metode accrual basis. Nah, tapi pemerintah pusat juga ingin mengetahui pertanggungjawaban keuangan secara fisiknya dari pemerintah daerah ataupun pemerintah kota, sehingga pemerintah itu akhirnya memutuskan untuk menggunakan dua metode pencatatan, yaitu yang pertama pencatatan cash basis, yang kedua pencatatan accrual basis. Dimana kalau pencatatan cash basis hanya mengetahui siklus uangnya masuk dari mana, keluarnya untuk apa, nanti menghasilkan surplus atau defisit. Tetapi kalau accrual basis itu laporan keuangannya lengkap, seperti ada neraca, laporan operasional, kemudian laporan arus kas, laporan ekuitas, sampai lain-lain. Nah, itu ada. Jadi dia menggunakan dua metode. Nah, yang pertama kita membahas tentang akun yang ada pendapatan di cash basis dan juga pendapatan di accrual basis. Kalau pendapatan di cash basis kita sebutnya itu sebagai pendapatan LRA. Nah, pendapatan LRA ini adalah pendapatan yang dicatat pada saat menggunakan metode cash basis. Jadi kalau misalkan kita mencatat penerimaan secara menerima uang, kita langsung catat. Nah, berarti kita mencatatnya sebagai pendapatan LRA. Nah, kemudian ada juga yang namanya pendapatan LO. Nah, pendapatan LO ini adalah pendapatan yang dicatat ketika adanya hak yang akan diterima atau yang pasti diterima oleh pemerintah kota ataupun daerah. Jadi meskipun nanti uangnya diterima nanti ataupun diterima saat ini, yang penting sudah dinyatakan kita memperoleh hak penerimaan uang tersebut, maka itu kita harus catat. Nah, itu prinsipnya masuk ke accrual basis. Artinya misalkan gini, ketika pemerintah daerah menerima dana dari pajak, misalkan pajaknya langsung dibayar, berarti secara cash basis uang masuk karena langsung dibayar. Dan secara accrual basis pun bisa dicatat karena penerimaan haknya sudah ada. Nah, tetapi kalau misalkan pajak tersebut dibayarnya nanti oleh WP, misalkan ya, terus akhirnya dia belum bayar nih, berarti WP tersebut punya bayar pajak ke kita, berarti kita sebut sebagai piutang pajak. Nah, kalau piutang pajak, pendapatan LRA-nya tidak dicatat karena kita tidak terima kas secara fisik. Tetapi ada hak kita untuk menerima
uang tersebut meskipun nanti. Nah, itu masuknya ke dalam pendapatan LO. Artinya, setiap pendapatan yang diakui secara akrual, cash basis pasti ikut. Tapi, secara pendapatan yang dicatat secara cash basis, akrual belum tentu. Terbalik ya. Jadi artinya, pendapatan yang diterima secara kas, itu pasti akrual ikut. Tetapi kalau pencatatan yang diakui secara akrual, cash basis belum tentu ikut. Contohnya tadi, piutang pendapatan. Piutang pendapatan secara akrual ditulis jurnal ya, tapi secara cash basis tidak ditulis. Kenapa? Karena tadi belum dibayar. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada? Oke, kalau gitu saya anggap tidak ada ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah belanja dan beban. Nah, sebelum kita kenalan belanja dan beban itu apa, di sini kita bagi dua. Karena kalau asumsinya belanja itu adalah pengeluaran uang secara fisik. Makanya kita sebut sebagai belanja. Artinya adalah semua pengeluaran uang yang ada dari rekening kas negara ataupun daerah. Di mana nanti pengeluaran ini akan mengurangi saldo anggaran. Nah, terus kalau beban itu adanya kewajiban untuk membayar. Artinya dia itu adalah kewajiban kita untuk membayar, baik bayarnya sekarang ataupun nanti, itu bisa kita catat. Jadi ketika muncul ada kewajiban pembayaran, berarti kita itu masuknya sebagai bebannya, itu masuk ke beban. Tapi kalau misalkan kita bayar karena membayar kewajiban, misalkan kita bayar telepon nih langsung hari ini, berarti itu belanja juga ada, cash basis juga ada. Jadi cash basis juga ada, accrual basis juga ada. Nah, kalau misalkan kita punya beban terhutang, contohnya adalah hutang gaji. Nah, hutang gaji itu kan sebetulnya sudah ada tanggungan kita untuk bayar gaji, tapi dinantikan atau dihutangkan. Nah, itu masuknya sebagai beban atau kewajiban ada tetapi belum keluar secara fisik uangnya. Nah, itu beban itu digunakan pada saat pencatatan secara akrual. Nah, di sini belanja itu kalau di dalam pemerintahan daerah, kota maupun pusat dibagi menjadi 3 jenis belanja. Yaitu yang pertama adalah belanja daerah, belanja modal. Belanja modal itu adalah belanja yang berkaitan dengan belanja aset tetap. Jadi belanja modal itu adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintahan untuk yang terkait dengan aset tetap. Baik, contohnya seperti belanja tanah, belanja gedung, kemudian belanja peralatan mesin. Nah, itu masuknya sebagai belanja modal. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai belanja pegawai. Belanja pegawai ini adalah belanja yang berkaitan dengan kegiatan pegawai. Contohnya gaji pegawai, kemudian juga tunjangan pegawai. Nah, tunjangan pegawai juga ada dua. Ada tunjangan yang berupa uang, ada tunjangan yang berupa barang. Nah, kalau tunjangan yang berupa barang itu yang biasanya kita sebut sebagai natura atau tunjangan yang diberikan berupa fasilitas. Contohnya misalkan pembelian sembako, kemudian juga pemberian kendaraan dinas atau tidak pemberian rumah dinas. Nah, itu masuknya natura. Nah, kemudian tunjangan juga ada yang berupa tunjangan uang. Contohnya adalah tunjangan hari raya, kemudian tunjangan asuransi, kemudian juga tunjangan pensiun. Nah, itu adalah yang masuk ke dalam belanja pegawai. Kemudian ada juga yang masuk kepada belanja operasional. Belanja operasional itu adalah belanja yang berkaitan dengan kegiatan operasional kantor. Contohnya biasanya nih kita sebut sebagai belanja barang habis pakai. Barang habis pakai itu kalau di swasta itu kita setarakan dengan yang namanya perlengkapan. Jadi kalau misalkan di sana di swasta itu kita sebut dia perlengkapan. Kalau di kantor itu pemerintah pusat, daerah, kota maupun kota itu kita sebut sebagai belanja alat tulis kantor. Barang habis pakai yang contohnya itu adalah alat tulis kantor. Nah, itu sebutannya barang habis pakai.
Kemudian belanja operasional juga bisa seperti belanja listrik, air, telepon, dan juga belanja yang lain-lain yang sifatnya untuk operasional kantor. Nah, itu jenis-jenis dari belanja dan bedanya antara belanja dan beban. Jadi kalau belanja itu ketika kita mengeluarkan uang, berarti kita sebut dia belanja. Dan ada yang namanya beban. Beban itu ketika kita memiliki kewajiban, itu biasanya kita sebut dia beban. Jadi apapun yang dilakukan dengan menggunakan belanja, beban itu pasti ikut. Tetapi apapun yang kita akui sebagai beban, belanja itu tidak ikut. Artinya kalau yang kita akui secara cash basis, accrual basis pasti ikut. Tapi kalau yang kita catat dia accrual basis, cash basis belum tentu ikut. Jadi harus bisa membedakan ya. Nah, nanti kalau misalkan ditanya, Ibu, ini jurnalnya harus ada cash basis dan accrual basis? Iya, betul. Jurnalnya harus ada 2, cash basis sama accrual basis. Tapi tidak usah khawatir, metode 2 pengakuan ini, cash basis atau accrual basis, hanya berlaku pada akun pendapatan dan juga beban saja. Sisanya kita akui secara accrual. Jadi laporan keuangannya neraca, laporan arus kas, kemudian laporan ekuitas, itu semuanya kita akui secara accrual basis. Ya. Nah, itu kemudian di sini juga kita sebut sebagai ada yang namanya surplus atau defisit LRA. Nah, surplus atau defisit itu artinya kalau di swasta kita sebut sebagai laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini kenapa kita tidak panggilan laba atau rugi? Karena balik lagi, karena kita tidak mengutamakan keuntungan. Artinya, tugas kita memang dilakukan untuk pelayanan, jadi bukan untuk mengambil keuntungan. Makanya kita sebutnya surplus atau defisit. Nah, di sini kalau kalian lihat ada yang namanya LRA, stripnya, ada yang namanya strip LO. Nah, kalau surplus atau defisit strip LRA itu adalah untuk mencarikan selisih antara pendapatan cash basis dikurangi sama belanja cash basis. Jadi kalau pendapatan secara kas, kemudian belanja secara kas, hasilnya nanti surplus atau defisit, itu sebutannya sebagai surplus atau defisit LRA. Nah, kalau surplus atau defisit LO, itu adalah selisih antara pendapatan accrual basis dengan beban accrual basis. Nah, jadi kedua yang sifatnya accrual ini masuknya sebagai hasil, kalau diselisihkan maka hasilnya surplus atau defisit LO. Jadi hati-hati, ada yang LRA, ada yang LO. Pokoknya kalau LRA itu prinsipnya yang metode cash basis, kalau LO itu prinsipnya yang accrual basis. Nah, kemudian kalau penyusutan itu biasa kita sebut sebagai penurunan nilai aset tetap karena penggunaannya di periode yang bersangkutan. Kalau ini sih sama aja ya, kalau metodenya juga sama. Jadi kita skip. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai pos luar biasa. Nah, pos luar biasa ini masuknya bisa pendapatan luar biasa atau beban luar biasa, tergantung transaksinya. Nah, apa itu pos luar biasa atau apa itu pos luar biasa ini? Biasanya itu adalah pendapatan atau beban yang diterima di luar dari kegiatan usaha kantor. Jadi contohnya misalkan, kan di dalam pemerintah daerah itu dia membawahi dinas-dinas. Banyak dinas agama, dinas pendidikan, kemudian dinas kependudukan, dan dinas pendapatan daerah. Nah, misalkan kalau dinas pendapatan daerah, pendapatan operasionalnya itu dia berasal dari penerimaan pajak, penerimaan retribusi. Nah, kalau misalkan dia itu melakukan pinjaman di luar dari operasionalnya kepada masyarakat, nah itu biasanya kalau dia mendapatkan lagi pendapat bunga, nah itu pendapatan bunganya itu masuknya ke dalam pendapatan pos luar biasa. Jadi artinya itu adalah pendapatan yang di luar pajak dan di luar retribusi atau pendapatan di luar kegiatan usaha kantornya. Nah, kemudian kalau misalkan dinas pendapatan daerah dia menjual aset, kemudian penjualan aset itu kita terima uangnya. Nah, berarti kita terima kas, terima pendapatannya itu masuknya kepada pos luar biasa.
Nah, kemudian yang berikutnya ada yang bawahnya itu saldo anggaran lebih. Nah, saldo anggaran lebih ini adalah saldo yang berasal dari silpa ataupun sikpa. Nah, silpa ataupun sikpa itu selisih lebih penggunaan anggaran, kalau sikpa adalah selisih kurang penggunaan anggaran. Jadi kalau misalkan anggaran-anggaran tersebut itu suka kita, kan kadang kalau pemerintahan itu yang namanya anggaran itu adalah estimasi. Jadi kalau misalkan dalam pelaksanaannya bisa saja dia sesuai anggaran tapi ternyata ada kelebihan. Atau bisa saja dia menyesuaikan anggaran tapi justru kurang. Karena kan kita tidak tahu kalau di luaran sana itu ada biaya yang bertambah ataupun biaya yang berkurang. Nah, sehingga ketika ada kelebihan ataupun kekurangan itu perlu tetap kita pertanggungjawabkan. Jadi pemerintah itu perlu tahu bahwa ada anggaran lebih atau anggaran kurang. Nah, melalui apa? Itu melalui saldo anggaran lebih. Jadi saldo anggaran lebih itu berisi tentang saldo anggaran awal, kemudian berisi tentang silpa dan sikpa, kemudian berisi tentang penggunaan saldo anggaran untuk periode yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan kita punya lebih anggaran atau kita memiliki kekurangan terhadap anggaran, kita harus tetap membuat laporan saldo anggaran lebihnya atau SAL yang biasa kita sebut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Ada? Oke, kalau diam berarti saya anggap bisa. Kemudian, nah di sini laporan unsur-unsur dari laporan keuangan itu ada beberapa yang sama dengan swasta. Yang pertama kita lihat yaitu aset. Aset ini sebetulnya secara garis besar sama, dibedakan menjadi dua. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Nah, tetapi ada beberapa tambahan yang mungkin istilah-istilahnya di swasta tidak ada, tapi di pemerintah pusat ataupun daerah ada. Jadi nanti mungkin perbedaannya hanya letaknya di istilahnya aja, ada tambahan yang lebih banyak daripada akun-akun yang ada di swasta untuk aset. Kewajiban juga sama, kewajiban dibedakan berdasarkan jangka waktu pembayarannya. Ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang, itu juga sama ada. Kemudian juga ekuitas. Nah, ekuitas ini kenapa ada? Hal ini disebabkan karena kalau misalkan pemerintah daerah itu kan dia mendapatkan dana bukan hasil usaha sendiri. Jadi pemerintah daerah itu mendapatkan dana berasal dari pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu, pemerintah pusat itu kalau sebutannya bagi pemerintah daerah itu adalah investor. Artinya dia yang memberikan bantuan dana kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, nanti pada saat penggunaan dana periodenya sudah berakhir, pemerintah daerah itu perlu membuat yang namanya laporan perubahan ekuitas. Supaya apa? Supaya pemerintah pusat itu mengetahui kegiatannya, dananya digunakan untuk apa saja, kemudian dananya berasal dari mana saja. Jadi ekuitas di sini bukan berarti kepemilikan swasta ya, tapi ekuitas di sini ini adalah kepemilikan pemerintah pusat dikarenakan dia yang memberikan dana kepada pemerintah daerah. Jadi kita anggap dia sebagai investor. Nah, kemudian ada pendapatan juga, tadi ada dibagi dua, yaitu pendapatan LRA dan juga pendapatan LO. Nah, kalau misalkan pendapatan LRA atau LO ini, tadi saya sudah sampaikan perbedaannya letaknya hanya pada saat cash basis atau accrual basis. Nah, kalau misal intinya sih kalau pendapatan LRA itu semua penerimaannya secara tunai. Nah, kalau pendapatan LO itu karena di akrual bisa pendapatan tunai atau pendapatan kredit ya ditulis aja. Yang penting kan transaksinya sudah terjadi, bukan masalah uangnya. Kalau pendapatan LRA itu karena cash basis, yang dipermasalahkan adalah uangnya sudah diterima atau belum. Kalau belum diterima tidak ditulis, kalau sudah diterima ya ditulis. Tapi kan kalau pendapatan akrual LO itu berarti baik dia diterima nanti atau sekarang, yang penting transaksinya sudah ada ya tulis. Nah, itu beda ya. Belanja dan beban juga sama. Jadi kalau belanja meskipun dia sudah atau belum kalau belanja itu
Yang penting uangnya sudah dikeluarkan ya dicatat. Tapi kalau uangnya belum dikeluarkan ya tidak usah ada pencatatan. Nah, itu kalau belanja. Kalau beban itu mau uangnya dibayar hari ini atau uangnya dibayar nanti, itu tetap saja kita masukkan. Karena yang tadi sekali lagi kalau akrual yang penting itu adalah transaksinya betul-betul sudah terjadi. Nah, itu bedanya ya belanja sama beban. Nah, kemudian ada transfer. Transfer ini biasanya dilakukan oleh dari dinas ke dinas, misalkan dari dinas pendapatan ke dinas agama, dinas kependudukan ke dinas pendapatan. Nah, itu adalah contoh dari transfer. Artinya ini memang gunanya untuk membantu pendanaan. Nah, kemudian kalau pembiayaan juga sebetulnya sama. Pembiayaan ini biasanya bisa berasal dari pemerintah pusat ke daerah, kemudian pemerintah pusat ke kota. Nah, ini masuknya pembiayaan di luar dari anggaran yang sudah ditetapkan. Kalau anggaran itu ya masuknya tidak ke sini. Kalau misalkan dia butuh, misalkan di luar dari anggaran, karena kan anggaran ditentukan dari kegiatannya. Jadi kalau dia membutuhkan di luar kegiatannya itu masuknya sebagai pembiayaan atau bantuan dana. Nah, kemudian saldo anggaran lebih sudah dijelaskan tadi, itu berisi tentang saldo anggaran yang sebelumnya, yang kelebihan ataupun kekurangan, ya, masuknya ke saldo anggaran lebih. Kemudian arus kas ini tentunya sama dengan swasta, jadi dia menggambarkan tentang informasi keuangan dalam akun kas, baik yang untuk pengeluaran maupun penerimaan, untuk kegiatan operasional, untuk kegiatan investasi, dan untuk kegiatan pendanaan. Semuanya sama. Yang beda hanya beberapa istilah yang jauh lebih banyak daripada yang ada di swasta. Nah, kemudian laporan keuangannya. Laporan keuangannya ini memang agak banyak, karena kan tadi saya sampaikan bahwa laporan keuangannya harus dibuat dalam bentuk cash basis dan accrual basis. Kalau bentuk laporan keuangan yang cash basis, cukup yang di atas yang pertama, yaitu laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini adalah laporan yang menggambarkan selisih tadi, pendapatan secara kas dan juga pengeluaran secara kas. Nah, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan sal. Laporan perubahan sal ini berisi tadi anggaran lebih dari dari suatu pemerintahan, kemudian juga silpa ataupun sikpa, selisih lebih pengguna anggaran dan selisih kurang pengguna anggaran. Nah, gunanya untuk mengetahui kira-kira kantor tersebut itu memiliki kelebihan dana berapa, memiliki kekurangan dana berapa. Nah, kemudian raca sama komponennya dan juga sama fungsinya. Nah, kemudian LO. Nah, kalau LRA tadi untuk menggambarkan selisih antara pendapatan dan belanja secara cash basis. Kalau LO untuk menggambarkan selisih pendapatan dan beban secara accrual basis. Itu masuknya ke LO. Jadi nanti kalian tidak boleh sampai bingung mana yang cash basis sama accrual basis. Seharusnya ini sudah dasar ya, jadi seharusnya kalian sudah tahu masuknya ke kelompok mana. Kemudian LAK, laporan arus kas, ini sama juga seperti yang tadi saya sampaikan, manfaatnya dan isinya secara garis besar sama. Nah, kemudian LPE, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. Ini adalah jenis-jenis laporan yang ada di pemerintahan pusat, daerah ataupun kota. Nah, kemudian ini komponennya ya. Nah, untuk laporan perubahan sal, isinya laporan perubahan sal ini isinya terdiri dari saldo anggaran lebih awal. Jadi kalau misalkan kita membuat anggaran sal tahun 2021, saldo lebih awal itu tahun 2021 Januari. Jadi itu adalah anggaran kelebihan tahun 2020. Jadi kalau misal kita memiliki kelebihan anggaran di tahun 2020, itu akan menjadi saldo anggaran lebih awal di tahun 2021. Kemudian ada penggunaan saldo anggaran lebih. Jadi kalau misalkan penggunaan saldo anggaran lebih ini untuk memberitahu
penggunaan anggaran lebihnya periode sebelumnya yang awal ini untuk apa aja. Nah, kemudian sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, ini adalah sisa kelebihan atau kekurangan pembiayaan. Kan tadi ada pembiayaan anggaran tahun berjalan, ini masuk ke SAL. Jadi ketika pemerintah daerah itu memiliki pembiayaan, kemudian ada kelebihan atau kekurangan di tahun 2021, itu masuknya ke dalam laporan perubahan SAL. Kemudian yang berikutnya koreksi kesalahan pembukuan. Jadi kan kalau misalkan seorang akuntan itu juga tidak mungkin kalau tidak ada kesalahan pencatatan, kemudian juga penyusunan buku besar sampai ke laporan keuangan. Nah, itu bukan berarti tidak bisa dikoreksi kalau salah, justru harus dikoreksi. Nah, koreksinya itu di mana? Kalau di pemerintahan daerah atau pemerintahan kota, itu koreksinya itu ada di laporan perubahan SAL. Nah, masuk ke situ. Kemudian ada lain-lain, kemudian masuk ke saldo anggaran lebih akhir. Nah, saldo anggaran lebih akhir ini di tahun 2021 akan menjadi saldo anggaran lebih tahun 2022. Sampai sini dulu deh, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ya, yang ekuitas kenapa? Oh, oke. Laporan ekuitas nih, saya langsung aja ke sini ya. Nah, laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan perubahan tentang pergerakan dana yang disebabkan karena kegiatan operasional kantor. Nah, kenapa perlu ada laporan perubahan ekuitas di dalam pemerintah daerah? Itu disebabkan karena kan yang memberikan dana itu adalah pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu kita akui dia sebagai seorang pemilik dana atau investor, sehingga kita membuat laporan ekuitas ini. Nah, jadi jangan menganggap bahwa mentang-mentang kita non profit oriented karena tidak ada laba atau rugi kita tidak membuat laporan ekuitas. Kita tetap buat karena si ekuitas itu bukan asumsi ya, karena ekuitas itu kalau di pemerintahan pusat atau di pemerintah daerah itu dia adalah pemerintah pusatnya. Jadi karena pemerintah pusat itu karena pemerintah pusat yang memberikan dana gelontongan kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu berhak tahu bagaimana siklus keuangan di pemerintah daerah. Jadi kalau contohnya nih saat tadi pemerintah daerahnya itu Pemda Bogor, dia harus membuat laporan ekuitasnya. Nanti untuk diberikan kepada siapa? Ya diberikan kepada pemerintah pusatnya sendiri. Makanya harus, karena tadi saya bilang pemerintah pusat itu adalah pemberi dana. Jadi dia wajib mengetahui perkembangan dana yang diberikan itu untuk apa dan diberikannya berapa, kemudian dapatnya dari mana aja. Nah, itu seperti itu Zalfa. Bedanya sama? Bedanya tadi sama transfer. Yang mana? Transfer sama apa? Oh, kalau misal transfer itu seperti bantuan dana. Jadi kalau misalkan transfer itu dan pembiayaan itu seperti istilahnya kita menyuntik dana lah. Nah, transfer itu bisa berasal dari kalau misal transfer itu bisa berasal dari dinas ke dinas. Kayak tadi kita contohkan saya adalah kalian dinas pendapatan, saya dinas pendidikan. Nah, jadi transfer itu adalah pemberian dana bantuan dari saya misalkan kepada dinas pendapatan. Nah, itu transfer. Kemudian pembiayaan juga sama, bisa dari pusat ataupun bisa dari pusat kepada daerah. Nah, itu adalah contoh pembiayaan atau bisa dengan adanya misalkan dari obligasi. Nah, misalkan pemerintah daerah menerbitkan surat obligasi yang nanti diberikan kepada masyarakat dan dapat dana. Nah, itu kita sebutnya sebagai pembiayaan gitu, Zalfa.
Oke, sama-sama. Yang lain? Yang lain oke, kalau tidak ada saya mundur dulu dikit ya. Nah, ini udah neraca sama aja ya, intinya berisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ini adalah kolom-kolom yang ada di neraca, akun-akun yang ada di neraca. Nah, pertama itu adalah kas yang ada di kas daerah. Nah, kalau misalkan kas yang ada di kas daerah itu, misalkan tadi saya contohkan adalah kalian dinas pendapatan, saya dinas pendidikan. Nah, saya itu, baik kalian ataupun saya, itu biasanya diberikan dana oleh pemerintah daerah. Nah, dana tersebut itu kita sebut sebagai kas di kas daerah. Kas daerah itu istilahnya pemdanya. Nah, kalau kita ini sebagai dinas ya. Nah, jadi nanti kalian belajar itu sebagai dinas, bukan sebagai pemda secara garis besar, tapi sebagai dinasnya. Nah, itu namanya kas di kas daerah. Artinya pemda yang memegang uang dari untuk si dinasnya sendiri. Nah, nanti kalau misalkan kalian meminta uang untuk kegiatan belanja ataupun pengeluaran, nah itu nanti akunnya kas di kas daerahnya berkurang, terus kas di dinasnya bertambah. Nah, itu contohnya kalau misal kas daerah. Nah, kemudian kas di bendahara pengeluaran dan penerimaan. Nah, kalau misal di pemerintah daerah itu suka ada 2 bendahara. Bendahara itu artinya dia yang memegang fisik uang. Jadi ada akuntansi, ada bendaharawan. Ya, kalau akuntansi kan pencatatannya, kalau bendaharawan itu adalah yang memegang uang ya. Nah, kalau misal bendahara pengeluaran itu adalah orang yang ditunjuk untuk memegang uang untuk mengeluarkan semua pengeluaran-pengeluaran kantor. Contohnya misalkan kalau mau belanja modal, itu mintanya ke bendahara pengeluaran. Kalau misal mau memberi gaji pegawai, itu mintanya juga di bendahara pengeluaran. Kemudian kalau misalkan mau bayar listrik, itu juga mintanya di bendahara pengeluaran. Artinya, bendahara pengeluaran ini yang diberikan kepercayaan untuk memegang uang untuk pengeluaran-pengeluaran kantor. Nah, kemudian yang berikutnya ada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan ini adalah bendahara yang ditugaskan untuk menerima uang dari pihak lain. Contohnya misalkan kita masuk ke dinas pendapatan daerah. Nah, di Spenda ini biasanya pendapatannya itu berasal dari piutang pajak, retribusi, kemudian penyewaan ruko milik pemerintah tanahnya ya, kemudian juga penerimaan-penerimaan lainnya. Nah, kalau kita sudah terima uangnya, itu masuknya ke bendahara penerimaan. Nah, kenapa mesti ada 2? Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah itu tidak boleh mencampur adukan uang yang masuk sama uang yang keluar. Artinya, di pemerintah daerah itu tidak ada yang namanya kalau uang kurang boleh pakai dulu. Tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan, untuk pengeluaran nih kurang, ya udah kita pakai aja nih penerimaan dari pajak. Tidak boleh seperti itu. Karena prinsipnya kalau pemerintah itu betul-betul alurnya dibedakan. Kalau dia kurang gimana uangnya untuk pengeluaran? Pengajuan lagi. Jadi harus ada pengajuan kembali terkait dengan pengeluaran. Nah, jadi kalau dia dia sudah terima dari piutang dan retribusi itu langsung tidak boleh disimpan, makanya dia harus langsung kasih ke kas negara. Nah, jadi nggak boleh yang namanya setiap penerimaan piutang, piutang pajak atau piutang retribusi disimpan dulu di bendaharanya, tidak. Dia harus dikasih langsung kepada kas negara. Nah, makanya nanti pada saat kalian membuat neraca awal dinas itu, pasti yang namanya kas di bendahara penerimaan itu saldonya 0. Nggak pernah ada sisa. Karena kalau setiap dia dapat, itu harus langsung di store. Jadi saking harus ketatnya keuangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada investasi jangka pendek, kemudian ada piutang pajak, piutang retribusi. Nah, ini pasti kalian tahu ya, kalau piutang pajak retribusi itu berarti masyarakat yang memiliki hutang pajak kepada dinas, ataupun retribusi yang retribusi juga sama, berarti masyarakat yang memiliki hutang retribusi kepada dinas. Kemudian ada penyisihan.
Kemudian juga ada belanja dibayar di muka. Nah, belanja dibayar di muka ini kalau di swasta itu sama seperti beban dibayar di muka. Nah, kenapa misalkan beban dibayar di muka itu contohnya kayak perlengkapan atau barang habis pakai. Nah, kemudian juga asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, itu masuknya ke belanja atau beban dibayar di muka. Nah, kemudian ada yang namanya bagian lancar nih, dari atas sampai bawah ada bagian lancar. Nah, bagian lancar itu kalau misalkan gini. Misal saya itu membeli sebuah rumah subsidi dari pemerintah Kota Bogor. Nah, dalam membayar rumah subsidi tersebut bisa dibayar dalam jangka waktu 15 tahun. Nah, itu kalau misal 15 tahun kan terlalu lama kalau kita tunggu. Sedangkan rumahnya itu harus kita tempati. Nah, rumah itu kita masuknya sebagai aset tetap. Sementara ada yang harus kita bayar setiap bulannya. Saya harus bayar rumah setiap bulannya. Misalkan setiap bulannya saya harus bayar 1.500.000 setiap bulan. Nah, pembayaran setiap bulan tersebut itu disebut sebagai pembayaran yang kurang dari 1 tahun. Nah, pembayaran yang kurang dari 1 tahun itulah yang kita sebut sebagai bagian lancar dari penerimaan rumah. Jadi bagian lancar itu adalah pembayaran kewajiban yang waktunya kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalkan asetnya namanya rumah, kalau misal bayar cicilannya kita sebut bagian lancar atas pembayaran rumah. Nah, itu bedanya antara aset jangka panjang sama ini, bagian lancar. Nah, contohnya misalkan bagian lancar TPA. Bagian lancar TPA atau tagihan penjualan angsuran, ini contohnya misalkan Dispenda itu Dinas Pendapatan Daerah itu dia membuka ruko. Jadi dia membuat ruko di mana nanti setiap orangnya itu kalau ada yang berminat beli bayar cicilannya ke Dinas Pendapatan Daerah. Nah, rukonya itu dikasih waktu bayarnya itu selama 15 tahun. Nah, itu masuknya ke aset lainnya, ruko. Nah, sedangkan kalau pembayarannya selama sebulan itu kita sebut sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Jadi tagihan penjualan angsuran ini adalah penjualan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Baik itu rumah subsidi, ruko, kemudian juga misal ada tanah tapi milik pemerintah daerah. Nah, itu semua masuknya ke tagihan penjualan angsuran. Nah, kalau misal tagihan penjualan angsuran rumahnya masuknya ke aset lainnya. Sedangkan pembayaran dalam bulanannya itu kita sebut sebagai bagian lancar dari pembayaran rumah. Nah, itu harus tahu bedanya ya. Kalau bagian lancar itu adalah pembayaran yang dilakukan dalam kurang dari 1 tahun. Kalau misal aset jangka panjangnya itu contohnya kayak rumah, kemudian ruko, kemudian tanah. Nah, itu aset lainnya yang jangka panjang. Tapi selama itu kita masih bayar per bulan. Makanya, Bu, kenapa kalau misal rumah masuknya masih di Dinas Pendapatan Daerahnya? Karena kan rumahnya masih milik mereka. Belum kita milikin karena belum lunas bayarnya. Jadi kalau misalnya bagian lancar tagihannya terus masuk sampai akhirnya 15 tahun, rumahnya jatuhnya jadi milik kita, berarti nanti aset lainnya si dinas berkurang, kitanya rumahnya jadi bertambah. Nah, itu contohnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak?